Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang diam-diam jadi fondasi dunia modern kita. Gimana caranya bikin logam tapi bukan pakai api, melainkan pakai kekuatan listrik. Yup, listrik. Coba deh bayangin, kalau kita ngomongin bikin logam, apa yang ada di kepala? Pasti tunggu api raksasa, panasnya minta ampun, percikan api di mana-mana kan? Ya, itu nggak salah sih, tapi ternyata itu cuma sebagian kecil dari ceritanya. Coba tebak. Ternyata, banyak logam paling penting yang kita pakai sehari-hari itu lahir dari sesuatu yang nggak kelihatan. Listrik, bukan api, bukan bahan kimia cair, tapi murni dari kekuatan listrik. Kedengarannya emang agak aneh ya, logam dari listrik, tapi percaya deh, ini teknologi super fundamental. Ini yang bikin semua gadget canggih yang lagi Anda pegang sekarang bisa ada. Coba bayangin sebentar aja, dunia tanpa smartphone, tanpa mobil listrik, bahkan tanpa kabel listrik. Nah, itulah dunia kalau nggak ada proses yang mau kita bedah ini. Jadi, ini bukan cuma sains yang keren-kerenan. Ini tuh tulang punggungnya teknologi modern kita. Oke, pertanyaannya sekarang gimana persisnya caranya kita bisa menciptakan logam padat dari listrik? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, nama kerennya itu elektrometalurgi. Intinya gini, ini tuh semacam seni atau ilmu untuk nyetrum bahan-bahan tertentu biar terjadi reaksi kimia. Tujuannya, buat misahin logam murni dari semua kotorannya. Biar gampang, kita bisa bedain jadi 3 metode utama. Ada pirometalurgi, itu metode api yang pakai panas. Terus ada hidrometalurgi, ini metode air yang pakai larutan kimia. Nah, yang kita bahas ini elektrometalurgi, ini metode listrik. Keren kan? Api, air, listrik, kayak elemen dasar buat bikin logam. Di dalam metode listrik ini ada 2 jurusan utama. Pertama, electrowinning. Dari namanya aja, winning artinya memenangkan. Jadi ini proses menambang atau mengekstrak logam dari larutan. Yang kedua, electro-refining. Ini buat memurnikan logam yang udah jadi biar makin bersih dan kualitasnya super tinggi. Prinsip dasarnya tuh sebenarnya simpel banget. Coba bayangin gini. Langkah pertama, kita bikin semacam sup kimia yang isinya partikel-partikel logam. Kedua, supnya kita setrum pakai listrik yang kuat. Dan ketiga, voila! Kayak sulap, logam-logam murninya bakal nempel di salah satu kutub listriknya. Tinggal dipanen deh. Oke, sekarang kita masuk ke contoh paling dahsyat dan paling terkenal dari proses ini. Apa itu? Aluminium. Logam yang enteng, kuat, dan ada di mana-mana di sekitar kita. Nah, ini dia kuncinya. Kenapa harus pakai listrik? Karena aluminium itu beda dari besi. Kita nggak bisa gitu aja ngeleburin bijinya pakai api. Aluminium itu cinta banget sama oksigen, jadi susah banget dipisahin. Satu-satunya cara buat memaksa mereka pisah adalah dengan kejutan listrik super kuat. Nama prosesnya Hall Herold. Dan seberapa banyak listrik yang dibutuhin? Siap-siap kaget. Angka ini gila banget. Bayangin, sekitar 15% dari semua listrik yang dipakai industri di seluruh dunia itu buat proses elektrometalurgi ini. Dan sebagian besarnya, ia buat bikin aluminium. Dan ini membawa kita ke sebuah ide yang, wow, keren banget. Makanya aluminium itu sering dijuluki listrik padat. Kenapa? Karena energi listrik yang ditanam ke dalamnya itu gede banget. Jadi lain kali Anda pegang kaleng minuman, ingat, Anda itu sebenarnya lagi megang listrik yang udah diubah wujudnya jadi benda padat. Tapi ceritanya nggak berhenti di aluminium aja. Kekuatan listrik ini juga jadi kunci buat logam-logam super penting lainnya yang jadi bahan dasar dunia teknologi kita sekarang. Contohnya, tembaga. Semua kabel listrik di rumah kita, di charger HP kita, itu butuh tembaga yang super duper murni. Dan gimana cara dapatin kemurnian setinggi itu? Tentu aja, pakai metode listrik tadi, atau electro-refining. Prosesnya ini pinter banget. Jadi listriknya itu cuma ngajak atom-atom tembaga buat pindah dari batang yang kotor ke lempengan yang bersih. Dan ini dia bagian paling mind-blowingnya. Semua kotoran berharga kayak emas dan perak itu nggak ikut pindah. Mereka malah jatuh ke dasar wadah. Jadi sering banget tambang emas itu sebenarnya bonus dari proses pemurnian tembaga loh. Keren kan? Nah, ini nunjukin betapa vitalnya proses ini. Logam-logam murni hasil setruman ini ada di mana-mana. Di smartphone yang lagi kita pegang, ada emas dan peraknya. Di mobil listrik, ada nikel sama kobaltnya. Di pesawat terbang, ya jelas aluminium. Baterai, panel surya, semuanya butuh ini.
Tanpa elektrometalurgi, dunia canggih kita ini ya bisa-bisa langsung mandek. Jadi, setelah kita lihat semua ini, yuk kita rangkum lagi biar makin nempel di kepala. 3 cara utama manusia buat menaklukkan logam. Gampangnya gini, pirometalurgi, metode api. Andalannya panas, contohnya buat bikin besi. Hidrometalurgi, metode air, pakai bahan kimia, contohnya seng. Dan yang jadi bintang utama kita hari ini, elektrometalurgi, metode listrik, pakainya ya listrik buat bikin aluminium dan tembaga super murni. Masing-masing punya jagoannya sendiri, tapi listrik ini benar-benar membuka level baru buat logam-logam yang paling bandel. Nah, ini jadi bahan pemikiran yang menarik buat kita. Dari 3 metode ini, api, air, atau listrik, menurut Anda, mana yang paling canggih dan jadi masa depan buat memproduksi logam? Di era di mana kita terus butuh material yang lebih baik, jangan-jangan kekuatan tak kasat mata dari listrik inilah kunci utama kita buat ngebangun dunia masa depan, kepingan demi kepingan. Coba deh pikirin,